Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, dan kabar baik juga untuk indeks harga saham gabungan terutama di 30 menit tadi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. IHSG berbalik arah memberikan perlawanan secara keseluruhan. Bagaimana analisis Anda setelah melemah cukup dalam tadi ke 7316929? Ya, sebenarnya pasca ISG ini terkait dengan FOMC kemarin dan proyeksi ya, sebenarnya kan kemarin juga ada proyeksi terkait dengan kebijakan suku bunga atau kebijakan moneter Bank Amerika, The Fed, dan kelihatan memang ini membuat ISG masih bergeraknya cenderung stagnan atau memang sideways, dikatakan seperti itu. Dan untuk saat ini memang masih cukup baik so far, karena memang ISG saat ini masih stay di atas moving average 20 hari atau EMA 20, itu di atas 7330. Jadi memang ini kelihatannya pun investor juga masih belum memberikan konfirmasi gitu ya. Tadi yang ragu ketika ISG pagi sesi 1 merah, tiba-tiba sesi 2 menjelang penutupan ini hijau lagi. Akhirnya memang ini masih ada keraguan gitu dari investor, dan untuk saat ini memang banyak juga di drive karena memang adanya rilis terkait dengan laporan kinerja tahun lalu yang memang cukup positif, dan kita bisa lihat juga banking masih akan menjadi penopang saya kira dengan kinerjanya yang sangat baik. Dan pasca dividen hari ini sudah mulai kembali lagi rebound ya, seperti ada BRI, BNI yang kemarin sebelumnya memang tertekan. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak Audi? Ya, kalau untuk saat ini memang ISG kami perkirakan selama nanti sepekan ini dia belum bisa breakout 7370, saya pikir masih akan sideways ya, dalam rentang resistennya 7370 dan supportnya saat ini memang masih sekitar di level 7300. Jadi kalau nggak kemana-mana masih akan bergerak di situ. Tapi once nanti ketika di pekan ini ternyata bisa breakout, maka potensi dia sampai dengan di 7400 bukan hal yang mustahil gitu. Jadi memang kita masih menunggu konfirmasi dari ISG. Baik, kita ke pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Terlebih dahulu Pak Audi datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, dan kebetulan hari ini juga masuk ke dalam listed company update kita. Dari sisi kinerja dari kacamata awam ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan 18% secara tahunan. Dari sisi pendapatan juga mengalami kenaikan meskipun naik tipis, tapi secara teknikal hal ini tidak tergambar. Sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Ya, saya kira ini respon dari investor ya terkait dengan rilis kinerja ya, walaupun kalau kita lihat secara kenaikan atau secara year on year double digit ya, tetapi kalau kita breakdown lagi ternyata memang kenaikan ini ditopangnya oleh terjadinya penurunan nilai investasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2022 ini Telkom mencatatkan kerugian sekitar 6,4 triliun, dan di tahun 2023 mengalami penyusutan, tersisa hanya minus 743 miliar. Jadi memang kenaikan laba bersihnya ini lebih banyak ditopang oleh perubahan dan atau penurunan nilai investasi tadi, bukan dikarenakan memang kinerja. Dan kalau kita berkaca pada pendapatannya, memang hanya tumbuhnya tidak terlalu signifikan, ini hanya sekitar 1,3% secara tahunan. Dan kalau kita lihat core bisnisnya pun, walaupun ternyata kemarin ARPU-nya juga masih stable naik gitu ya, dan subscribernya juga tinggi, ternyata tidak mendongkrak terlalu signifikan. Jadi memang ini investor juga menilai bahwa kecenderungan memang pendapatan Telkom ini lebih stagnan dibandingkan dengan estimasi yang diperkirakan oleh pasar, sehingga memang ada terjadi punishment gitu ya dari para investor yang membuat hari ini persis dia breakdown juga moving average 200 hari. Jadi kalau teknik itu melihat MA 200 ini menjadi titik jangka panjang gitu ya. Jadi apakah nanti dia akan stay terus di bawah MA 200 yaitu di 3850, ini akan menjadi PR yang cukup lumayan panjang gitu ya untuk Telkom ya. Tetapi memang kita balik lagi, tetap kita juga masih melihat bahwa untuk saat ini Telkom masih cukup menarik gitu ya, walaupun kecenderungan memang di bawah estimasi atau lebih stagnan.
Kebetulan ini beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan Telkom Pak, dengan kondisi saat ini apakah sudah direkomendasikan masuk tidak, bisa beli di harga berapa? Ada Bapak Victor dari Malang, terima kasih juga sudah bergabung. Laba Telkom naik tapi sahamnya nyungsep hari ini, apakah sudah bisa beli dan rekomendasinya seperti apa? Silakan Pak Audi. Ya, untuk Telkom saat ini memang sudah mulai masuk dalam area jual. Jadi untuk saat ini masih sangat spekulatif, atau mungkin kalau untuk bisa ambil posisi bisa untuk buy on weakness secara bertahap. Jadi memang kami juga masih melihat baliknya. Mungkin sekitar untuk saat ini ya, area yang mungkin bisa menopang itu adalah di level 3.600 sampai dengan di 3.680. Jadi kalau misalkan ternyata hari esok ternyata masih stay di atas 3.680, ini teman-teman sobat investor masih bisa memperhatikan untuk cicil beli gitu ya, melakukan untuk buy on weakness. Tetapi memang kami juga tetap masih memperhatikan apakah ini hanya spekulasi jangka pendek, karena memang kalau kita lihat secara teknikalnya pun di sini sudah ada ruang gitu ya, ada ruang bahwa akan terjadinya potensi rebound. Tetapi kami tetap mengantisipasi, sobat investor boleh melihat di minggu ini, jika memang masih belum jebol 3.600, stay 3.600, 3.680, maka boleh cicil masuk. Baik, apakah dari sisi fundamental di mana Telkom juga akan melakukan RUPST terkait dividen juga perlu diperhatikan, Pak Audi? Ya, betul. Karena memang kalau kita lihat pada public expo sebelumnya ya, yang di tahun lalu, ini ada rencana bahwa Telkom ini akan membagikan dividen payout ratio itu di atas 60%. Jadi memang ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik, dan memang jika kita bandingkan dengan nilai harga saat ini, kurang lebih di 3730 sampai dengan di 3750, itu mungkin yield yang akan diterima oleh para investor mungkin di sekitar 4%. Gitu. Jadi saya pikir dengan adanya, jika memang benar ya pembagian dividend payout ratio-nya sekitar 60% lebih, maka dengan yield yang dia dapatkan 4%, maka ini akan menjadi hal yang menarik oleh investor juga. Jadi teman-teman boleh, sobat investor juga boleh memperhatikan hal ini, dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk ambil posisi juga untuk jangka yang lebih panjang sedikit. Baik, analisis untuk Telkom yang hari ini menjadi pemberat, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Telkom kita mencoba bergeser ke sektor keuangan, Pak Audi. Beberapa saham big cap hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Yang cukup mencolok adalah dari perbankan big cap BMRI, ditutup menguat 2,84% di 7250, meskipun masih cukup jauh dari level new all time high yang pernah dicapai sebelumnya. Analisis untuk Telkom, resisten selanjutnya dan proyeksinya jangka pendek dan menengah. Oke, ini untuk Telkom ya, masih ya Pak? Untuk BMRI Pak. Sorry? Ya, maaf tadi saya salah sebut untuk BMRI Pak. Oke, ya. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan ya, terkait Mandiri ini sebenarnya pasca dia pembagian dividen ini sudah mulai terjadi rebound lagi. Ini sama dengan BRI gitu ya, dengan beberapa big cap 4 bank yang besar lainnya. Dan untuk saat ini memang kami masih melihat untuk saat ini masih ada potensi gitu ya, dengan beberapa indikator ini sudah mulai terjadi rebound, sehingga untuk Bank Mandiri terdekatnya ya itu adalah di 7.500. Tapi once dia sudah breakout 7.500, artinya apa? Dia sudah mencetak new all time high lagi, maka potensi berikutnya kurang lebih adalah sampai dengan di 7.750. Jadi bertahap ya, sobat investor. Jadi boleh perhatikan dulu, once dia breakout dia akan cukup menarik. Tetapi support yang mesti diperhatikan, ini mesti dijaga baik-baik, itu adalah di level 6.900. Ya, karena memang sudah beberapa kali Mandiri kena 6.900, ternyata rebound lagi, dan untuk saat ini itu adalah batas terakhir supportnya. Baik, sebelum kita update pergerakan di harga saham gabungan dari sisi penutupan, untuk BBRI Pak, singkat saja, langsung ke support dan resistennya di tengah penguatan signifikan hari ini. Oke, ya untuk BRI targetnya untuk resistennya adalah di level 6.450, jadi kurang lebih sama dengan all time high sebelumnya, dan juga untuk level supportnya mesti dijaga di level 6.000. Once dia masih stay di atas 6.000, BRI boleh dikit. Baik, analisis untuk saham-saham perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, pembalikan arah cukup signifikan, terutama di menit-menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, namun juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah menguat cukup signifikan, menguat di 0,38%, dan ditutup di level 7.377.760 dan mencoba untuk mendekati kembali ke level psikologis di 7.400-an, dan sekaligus level penutupan hari ini mengkonfirmasi merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami penguatan di 0,43%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,28%. LQ45 juga menguat di 0,52% dan sudah berada kembali di atas level seribuan di 101.909. Kemudian kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Sektor keuangan memimpin penguatan di 1,05%. Kemudian barang baku juga menguat di 0,94%. Pemberat datang dari transportasi dan logistik melemah di 0,62% dan teknologi juga tertekan di 0,57%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang IHSG, perbankan BCA BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat ke 6.250, BMRI juga menguat ke 7.250. Grup Panin PNLF hari ini juga naik kencang di Rp296 per saham dan BBTN juga menguat di 15.85. Kita ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. Di antaranya adalah dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ya, saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup melemah ke 3730, TINS juga tertekan di 785, KAF melemah ke 925, ada Mika hari ini juga tertekan ke 2680. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.